Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB, mulai mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menerima laporan masyarakat terkait kejanggalan dalam penggunaan anggaran promosi dan publikasi. Dalam proses penyelidikan, sejumlah dokumen internal dan keterangan dari pihak bank mulai membuka tabir potensi penyalahgunaan anggaran yang bernilai miliaran rupiah. Di tengah sorotan tajam terhadap manajemen Bank BJB, nama-nama politisi dan pejabat publik pun mulai dikaitkan, termasuk Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Meskipun tidak secara langsung disebut sebagai tersangka, nama Ono mencuat karena pernyataannya yang menyoroti pentingnya penertiban internal di tubuh Bank BJB. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem tata kelola keuangan di lembaga perbankan milik daerah. Sikapnya yang vokal membuat publik bertanya-tanya, apakah pernyataan itu bentuk keprihatinan atau upaya menjaga jarak dari pusaran kasus yang lebih dalam? Sorotan terhadap Ono Surono juga tidak lepas dari posisinya sebagai tokoh politik penting di Jawa Barat. Di tengah suhu politik yang mulai memanas jelang kontestasi pilkada, keterlibatan tokoh sekelas Ono dalam narasi kasus ini menambah dimensi politis dalam penyelidikan hukum. Apalagi, Bank BJB selama ini kerap dikaitkan dengan manuver politik karena kepemilikan saham mayoritasnya berada di tangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. KPK sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait status Ono dalam kasus ini. Namun, pengamat hukum dan anti korupsi mulai mendorong agar semua pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses pengadaan iklan dipanggil untuk dimintai keterangan, tanpa pandang bulu. Publik kini menanti, apakah kemunculan nama Ono hanya sekadar bayang-bayang politik, atau pertanda akan ada babak baru yang lebih mengejutkan dalam pengusutan kasus Bank BJB. Pengusutan kasus pengadaan iklan Bank BJB memasuki fase krusial ketika tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis, termasuk kantor pusat Bank BJB dan rumah beberapa pejabat teras. Dari operasi senyap itu, diamankan dokumen, perangkat elektronik, hingga bukti transaksi yang mengarah pada indikasi keterlibatan pihak ketiga di luar internal bank. Salah satu temuan awal menyebut adanya aliran dana ke sejumlah lembaga dan individu yang selama ini berperan dalam kemitraan promosi dan citra perusahaan. Menariknya, dalam beberapa laporan investigatif media, disebutkan bahwa proyek iklan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan bisnis murni, melainkan juga berkaitan dengan agenda politik lokal yang sedang berkembang. Nama-nama seperti mantan komisaris, konsultan komunikasi, hingga relasi politikus ikut disebut dalam lingkaran transaksi tersebut. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, pola hubungan antara dana promosi dan kekuatan politik lokal menjadi titik sorotan utama KPK dalam membedah kasus ini. Dalam konteks ini, suara kritis dari Ono Surono yang sebelumnya dianggap sebagai bentuk kepedulian politik mulai dinilai publik sebagai manuver strategis untuk mengamankan citra. Namun, KPK menyatakan bahwa siapapun yang disebut dalam dokumen atau memiliki hubungan dengan proses pengadaan akan dipanggil sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Termasuk kemungkinan pemanggilan tokoh-tokoh partai atau anggota legislatif yang memiliki relasi dengan proyek promosi tersebut. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan elit daerah. Sebab, Bank BJB bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen politik yang kuat di Jawa Barat. Jika dugaan ini terbukti, kasus ini tidak hanya akan mengguncang struktur manajemen bank, tapi juga berpotensi menyeret jaringan kekuasaan yang selama ini nyaman bermain di balik kebijakan ekonomi daerah. Babak baru telah dimulai, dan sorotan publik ini tertuju pada siapa yang benar-benar berdiri di balik layar drama keuangan ini. Saat penyidik KPK mulai membuka dokumen kontrak kerjasama antara Bank BJB dengan sejumlah vendor iklan dan perusahaan konsultan komunikasi, aroma keterlibatan pihak eksternal semakin terasa kuat. Salah satu perusahaan yang dikontrak ternyata dimiliki oleh sosok yang pernah menjadi tim sukses salah satu kepala daerah di Jawa Barat. Proyek iklan yang awalnya dimaksudkan untuk kampanye brand awareness, diduga mengalami pembengkakan anggaran yang tidak sebanding dengan output atau hasil publikasi yang ditayangkan. Lebih mencengangkan lagi, beberapa item dalam pengadaan iklan tersebut disebut-sebut hanya fiktif di atas kertas. Tayangan televisi yang tidak pernah mengudara, advertorial yang tidak tercetak, hingga bayaran selebriti yang tak pernah dikonfirmasi menjadi bagian dari modus operandi yang kini sedang ditelusuri. Dalam kondisi ini, dugaan adanya kolusi antara pejabat Bank BJB dan pihak konsultan menjadi semakin kuat.
Nama-nama mulai dikantongi KPK, termasuk para mantan staf ahli dan penghubung di level legislatif. Di tengah panasnya penyelidikan, peran para politisi yang sebelumnya terkesan berada di luar pusaran kasus mulai digali lebih dalam. Ono Surono, yang sebelumnya hanya terdengar sebagai pengkritik, kini mulai diperiksa relasinya terhadap beberapa pihak yang disebut dalam dokumen pengadaan. Meski hingga saat ini tidak ada tuduhan langsung terhadap dirinya, fakta bahwa beberapa orang dalam lingkaran partainya disebut-sebut sebagai perantara kontrak, membuat posisinya tidak sepenuhnya steril dari sorotan. Publik pun semakin terbelah, apakah ini hanya persoalan administrasi yang salah urus, atau sebuah manuver terselubung menjelang kontestasi politik di daerah. Bagi masyarakat Jawa Barat yang menyimpan harapan besar terhadap transparansi dan reformasi birokrasi, kasus ini menjadi semacam ujian moral. Tidak hanya bagi para pejabat bank, tetapi juga bagi elit politik yang selama ini berkoar tentang pemberantasan korupsi namun diam saat skandal mendekati lingkar kekuasaan mereka sendiri. Pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh KPK tidak berhenti pada pemanggilan sejumlah pihak, melainkan masuk ke tahap audit digital. Puluhan email, rekaman percakapan, dan catatan keuangan yang ditemukan dalam server internal Bank BJB mulai mengungkap pola hubungan antara pejabat bank dan mitra luar yang ternyata telah berjalan sejak periode 2021. Salah satu temuan paling mengejutkan adalah adanya kode yang digunakan dalam memo internal dan catatan transfer. Misalnya, kata OB yang disebut-sebut merujuk pada oknum berpengaruh, atau paket jabar, yang belakangan diketahui bukan sekadar iklan, melainkan dana untuk kegiatan non-formal berbau politik. Para penyidik meyakini bahwa kode-kode tersebut merupakan upaya menyamarkan identitas pihak yang menerima aliran dana. Sejumlah catatan pembukuan juga memperlihatkan konsistensi nominal mencurigakan yang dikirim ke rekening perusahaan konsultan di Jakarta, yang kemudian mengalir ke beberapa nama pribadi. Beberapa dari nama tersebut tercatat sebagai anggota atau mantan tim pemenangan dalam pilkada sebelumnya. Hal inilah yang memperkuat dugaan bahwa pengadaan iklan hanyalah bungkus cantik untuk menutupi transaksi politik. Keterlibatan beberapa politisi dalam bayang-bayang kasus ini tidak bisa lagi dianggap sebagai spekulasi. Sejumlah nama kini telah masuk dalam daftar pemeriksaan lanjutan, dan berdasarkan sumber internal KPK, beberapa dari mereka pernah terlibat dalam proyek kerja sama serupa di lembaga milik daerah lainnya. Sorotan kembali mengarah kepada elit partai, termasuk PDIP Jawa Barat, yang sejak awal disebut-sebut memiliki pengaruh kuat dalam arah kebijakan Bank BJB. Ono Surono, sebagai Ketua DPD PDIP Jabar, kini berada dalam tekanan opini publik, meski belum ada status hukum yang disematkan padanya. Situasi ini membuat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan daerah goyah. Bank BJB yang selama ini dianggap sebagai simbol kemandirian finansial Jawa Barat kini dipandang sebagai ladang kompromi antara kepentingan bisnis dan politik. Di tengah harapan masyarakat akan reformasi sistem keuangan daerah, muncul tuntutan agar kasus ini dibuka secara transparan, tanpa pandang bulu, termasuk jika harus menyeret tokoh-tokoh penting yang sebelumnya dianggap tak tersentuh. Drama besar baru saja dimulai, dan panggungnya kini terbuka lebar. Di tengah penyidikan yang kian mendalam, suasana politik Jawa Barat mendadak hening. Beberapa tokoh yang biasanya lantang bersuara kini memilih bungkam, termasuk beberapa anggota dewan yang selama ini dikenal dekat dengan lingkar kebijakan Bank BJB. Sumber internal menyebutkan bahwa diamnya para elit bukan tanpa alasan, sejumlah nama besar disebut dalam transkrip komunikasi yang kini berada di tangan penyidik KPK. Bahkan ada yang menyarankan, cuti bicara publik, secara informal agar gelombang opini tidak makin liar. Dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke sejumlah redaksi, Ono Surono menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh langkah KPK dan tidak pernah terlibat dalam urusan teknis Bank BJB. Ia juga mengklaim siap diperiksa kapanpun jika dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun di balik pernyataan itu, publik mencium aroma pengelakan. Terlebih karena beberapa mantan stafnya tercantum sebagai penerima honorarium proyek-proyek media yang kini tengah diselidiki. Situasi ini menempatkan Ono dalam posisi sulit, antara menjaga citra partai dan menjawab tuntutan transparansi. Sementara itu, beberapa aktivis anti korupsi di Bandung dan Cirebon mulai angkat suara. Mereka menilai KPK harus berani masuk ke inti jaringan, bukan hanya memeriksa operator teknis. Desakan muncul agar seluruh dokumen pengadaan iklan dibuka ke publik, termasuk daftar penerima manfaat tidak langsung.
Lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mengisyaratkan kemungkinan bahwa kasus ini hanya puncak gunung es dari praktik rente yang telah berlangsung lama di tubuh BUMD. Di sisi lain, suasana internal Bank BJB tidak kalah menegangkan. Sejumlah pejabat memilih mengundurkan diri secara diam-diam, sementara lainnya mengambil langkah defensif dengan menyewa tim hukum ternama. Dalam suasana mencekam ini, pertarungan diam-diam tengah berlangsung, bukan hanya antara pelaku dan penegak hukum, tapi juga antar elit politik yang mempertaruhkan nama baik dan masa depan karir. Dan publik pun terus mengamati, menanti siapa yang pertama kali akan tumbang di medan yang tak lagi tersembunyi ini. Ketika tekanan publik semakin kuat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengeluarkan sinyal bahwa pemanggilan sejumlah figur politik bukan lagi kemungkinan, melainkan kebutuhan proses hukum. Meski belum menyebutkan nama secara eksplisit, beberapa sumber internal KPK menyebut bahwa beberapa tokoh yang sempat aktif dalam pengambilan kebijakan promosi Bank BJB akan dipanggil untuk klarifikasi. Situasi ini membuat kalangan politik Jawa Barat gelisah, terutama mereka yang sebelumnya terlibat dalam hubungan informal dengan para konsultan dan pelaksana proyek iklan tersebut. Isu pemanggilan Ono Surono pun mulai merebak luas di media sosial dan grup diskusi politik. Meskipun hingga kini ia belum menerima surat panggilan resmi, tekanan opini kian meningkat. Sejumlah analis menilai bahwa keterlibatan Ono, meski tidak langsung, tetap perlu diklarifikasi mengingat posisi strategisnya sebagai Ketua DPD PDIP Jabar yang diyakini punya pengaruh besar terhadap arah bisnis dan kebijakan di bank milik daerah itu. Desakan juga datang dari kalangan internal partainya sendiri yang ingin segera membersihkan citra partai dari skandal keuangan. Sikap publik pun mulai bergeser, dari sekadar menunggu hasil pemeriksaan menjadi aktif menuntut transparansi. Mahasiswa dan organisasi sipil di beberapa kota besar Jawa Barat mulai menggelar diskusi publik dan aksi simbolik menuntut pembongkaran total jaringan rente politik di tubuh Bank BJB. Dalam beberapa spanduk aksi, terpampang wajah-wajah politisi yang dicurigai terlibat, meski tanpa bukti resmi. Ini menandakan bahwa kasus ini sudah berubah bentuk, dari sekadar skandal korupsi menjadi pertarungan persepsi dan kepercayaan publik. Di tengah atmosfer yang semakin panas, KPK berada di posisi krusial. Jika mereka gagal menjawab ekspektasi publik, kepercayaan terhadap lembaga anti rasuah itu bisa tergerus. Namun jika mereka mampu membuka peran aktor-aktor kunci secara objektif dan berani, kasus Bank BJB bisa menjadi pintu masuk besar dalam pembenahan tata kelola BUMD se-Indonesia. Dengan segala risiko politik yang menyertainya, langkah berikutnya KPK akan menentukan arah pertempuran antara transparansi dan perlindungan kekuasaan. Meski tekanan publik terus membesar dan sinyal pemanggilan mulai mengarah ke sejumlah nama besar, hingga hari ini KPK masih bermain dalam kerangka kehati-hatian. Beberapa tokoh dari internal Bank BJB telah resmi diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, sementara tokoh-tokoh politik, termasuk Ono Surono, masih berada dalam ruang abu-abu, tidak tersentuh secara hukum, tapi disorot tajam dalam opini publik. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah hukum masih ragu menjangkau wilayah politik, atau justru sedang mengumpulkan peluru bukti untuk pukulan yang lebih besar. Sementara itu, suasana di internal PDIP Jawa Barat mulai memanas. Beberapa kader muda dan pengurus wilayah mulai mempertanyakan posisi dan manuver elit mereka. Isu loyalitas partai versus komitmen anti korupsi mencuat dalam rapat-rapat tertutup. Di media sosial, muncul gelombang suara akar rumput yang mendesak agar partai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan kader dalam urusan bisnis BUMD. Bagi mereka, menjaga marwah partai jauh lebih penting daripada melindungi nama besar yang tengah terjerat krisis integritas. Bank BJB, yang dahulu menjadi simbol kebanggaan ekonomi daerah, kini tengah kehilangan kepercayaan. Nasabah mulai gelisah, investor lokal menahan langkah, dan otoritas keuangan pusat mulai melirik dengan kecurigaan. Kasus ini telah berkembang menjadi bola salju yang bukan hanya mengguncang aspek hukum, tetapi juga kepercayaan sistemik terhadap cara pemerintah daerah mengelola aset publik. Jika tidak segera diselesaikan secara tegas dan transparan, krisis ini bisa menjalar lebih luas dari sekadar nama bank. Kini semua mata tertuju ke KPK. Masyarakat menanti bukan hanya siapa yang ditangkap, tetapi sejauh mana hukum berani menembus tembok politik yang selama ini dianggap kebal. Apakah kasus Bank BJB akan menjadi titik balik pembersihan sistem di Jawa Barat? Atau akan menjadi satu lagi lembar sejarah penuh skandal yang perlahan ditinggal publik?
Satu hal yang pasti, babak ini belum benar-benar selesai. Ia hanya memasuki fase di mana kebenaran dan kepentingan sedang bertarung di medan yang lebih sunyi namun menentukan. Sekian, terima kasih.